positif yang akan dipaparkan oleh kami calon guru penggerak angkatan 9. Kiranya kegiatan ini bisa kami ambil maknanya dan bisa kami pergunakan untuk modal kami, ilmu ini bisa kami pergunakan untuk anak-anak kami, untuk sekolah kami ya Bapak. Kiranya kegiatan kami ini bisa terlaksana dengan baik atas izin Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami melalui nama Yesus Kristus dan Bapa kami. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak David Barus. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Lagi Bapak Ibu ya, duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk kepada Bapak Ibu yang telah datang. Oke, kami lanjutkan untuk acara yang berikutnya Bapak Ibu pemaparan oleh CGP. Nah jadi di sini Bapak Ibu ya. Nah untuk pemaparan dari CGP itu sendiri nanti akan disampaikan oleh kami berempat. Nah ini dia di slide selanjutnya. Inilah nanti yang akan memaparkan untuk materinya Bapak Ibu budaya positif. Yang pertama adalah saya Eulike Boru Tarigan. Kemudian penyampaian yang kedua akan dilanjutkan oleh Bapak David Barus. Lalu dilanjutkan dengan yang ketiga Ibu Pestaria Borumani. Dan yang keempat dilanjutkan oleh Bapak Barisan Simanullah. Adapun dari rangkaian acara dari budaya positif itu apa? Slide yang selanjutnya. Oke, inilah konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Nanti kami akan secara pergantian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas. Lalu posisi kontrol guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, baik, saya akan lanjutkan berikutnya. Perubahan paradigma belajar. Kenapa terjadi perubahan paradigma belajar? Berarti ada paradigma cara belajar yang lama dengan cara belajar yang baru. Nah, menurut KHD Ki Hajar Dewantara, ini yang sebenarnya kondisi ideal bagi seorang anak untuk berada di sekolah. Apa kondisi idealnya itu? Kondisi idealnya itu adalah di sekolah itu memberikan lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga, melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga apa? Itu membantu karakter murid untuk bertumbuh dengan baik. Lalu kemudian apa yang harus guru lakukan supaya kondisi idealnya itu bisa terlaksana di sekolah? Nah, yang tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang tadi itu, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga apa? Sehingga terbentuklah kegiatan positif, dan kegiatan positif inilah yang nantinya akan menjadi karakter siswa. Slide selanjutnya. Ini miskonsepsi teori kontrol yang tadinya perubahan, yang tadinya paradigma yang lama itu ya. Apa itu? Ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat siswa akhirnya apa? Bergantung sepenuhnya kepada guru. Akhirnya karena bergantung sepenuhnya siswa tidak punya sikap. Dan akhirnya ketergantungan inilah akhirnya yang bagaimana? Yang membuat karakter para siswa ini akhirnya cenderung untuk ya tidak bertanggung jawab. Ya akhirnya apa yang dikatakan guru itu yang menurut mereka selalu benar, tidak punya pilihan. Nah itu yang mau kita ubah dari pemikiran itu. Lalu maka apa itu perubahan paradigma? Nah ini menurut seorang pakar pendidikan ya yang bernama Stephen yang mengatakan bahwa untuk membuat suatu kemajuan, yang kemajuan itu mengubah karakter secara keseluruhan, maka harus ada paradigma yang baru.
teori kontrolnya apa? Realita kebutuhan kita itu berbeda. Jadi karena tadi paradigma yang lama adalah pokoknya semua perlakuan kepada siswa itu sama saja begitu. Tapi ternyata rupanya setiap siswa punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana cara mereka dibesarkan, apa yang mereka butuhkan pasti berbeda. Lalu yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang kita sampaikan sebagai guru bisa jadi maksud kita seperti, tapi mungkin anak kita menangkap hal yang berbeda. Kenapa? Karena tadi pengaruh, bisa jadi pengaruh lingkungan atau pengaruh dari orang tua, sehingga kesanggupan mereka untuk menangkap apa yang dikatakan oleh guru itu pasti berbeda. Lalu yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dia melihat secara keseluruhan. Nah, sedangkan anak-anak ini lebih gampang percaya omongan temannya tanpa melihat satu masalah itu dari secara keseluruhan. Nah, kita mau bantu mereka untuk bisa punya paradigma yang baru seperti itu. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan yang berikutnya teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa jadi anak-anak itu buat kesalahan, mungkin ada alasan dibalik dari kesalahannya itu. Dan bisa jadi kalau yang lama itu pokoknya dia salah Bu, padahal sebenarnya mungkin dia bisa salah, mungkin dia bisa benar. Itu yang mau kita bantu anak itu. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Nah, lalu modal orang-orang bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada kalanya tadi apa yang dikatakan oleh guru, anak mungkin berpikir ya saya ikut aja tanpa ada sikap. Padahal sebenarnya kalau anak itu tidak mau melakukannya atau mungkin mereka punya pemikiran yang lain, mereka bisa sampaikan untuk bisa dan pada akhirnya mungkin disampaikan kepada guru untuk apa? Bisa mencari satu titik temu yang dengan demikian ini bisa membentuk karakter anak ini untuk bisa punya tanggung jawab terhadap apa yang dia pikirkan atau apa yang dia lakukan. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin ini tujuannya apa? Disiplin tujuannya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Slide selanjutnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, biasanya ini kan Bapak Ibu kalau dikatakan disiplin, orang cenderung berpikir disiplin itu adalah sebuah hukuman ya. Kalau dilanggar pasti dia ada hukuman yang nantinya. Padahal kalau kita lihat mungkin ke slide sebelum ini. Oke. Padahal yang kalau kita lihat sebenarnya disiplin itu apa? Disiplin itu berhubungan dengan kemampuan diri sendiri untuk bisa tahu loh ini apa yang saya lakukan. Ini loh kalau saya lakukan seperti ini akibatnya akan seperti ini. Tapi kalau saya lakukan begini, ini loh manfaatnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan kuliah yang ingin dicapai setiap individu. Setelah kita tahu apa yang mau kita lakukan tadi, ada rupanya yang dibalik itu nilai-nilai kebajikan yang kalau kita terapkan itu yang kita dapatkan. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa itu? Nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ada juga dia nilai-nilai kebajikan universal, yaitu mencakup penuh rasa tanggung jawab, peduli kepada orang lain, kemudian juga bermurah hati, dan ada beberapa juga nantinya nilai-nilai kebajikan itu yang itu tercakup dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari disiplin, kemudian perubahan paradigma, kemudian nilai-nilai universal. Nah, untuk yang selanjutnya
selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Davidus. Waktu dan tempat kami berikan. Bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat siswa akhirnya bergantung sepenuhnya kepada guru. Akhirnya karena bergantung sepenuhnya siswa tidak punya sikap. Dan akhirnya ketergantungan inilah akhirnya yang bagaimana yang membuat karakter para siswa ini akhirnya cenderung untuk ya tidak bertanggung jawab. Ya akhirnya apa yang dikatakan guru itu yang menurut mereka selalu benar, tidak punya pilihan. Nah itu yang mau kita ubah dari pemikiran itu. Lalu maka apa itu perubahan paradigma? Nah ini menurut seorang pakar pendidikan yang bernama Stephen yang mengatakan bahwa untuk membuat suatu kemajuan, yang kemajuan itu mengubah karakter secara keseluruhan, maka harus ada paradigma yang baru. Lanjut. Nah, mengubah paradigma dari apa? Dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon di sini ada dua ya Bapak Ibu ya. Nah, stimulus respon itu apa? Nah, stimulus respon itu adalah realita kebutuhan kita sama. Itu yang dikatakan realita kebutuhan kita itu sama. Lantas teori kontrolnya apa? Realita kebutuhan kita itu berbeda. Jadi karena tadi paradigma yang lama adalah pokoknya semua perlakuan kepada siswa itu sama saja begitu. Tapi ternyata rupanya setiap siswa punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana cara mereka dibesarkan, apa yang mereka butuhkan pasti berbeda. Lalu yang berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang kita sampaikan sebagai guru bisa jadi maksud kita seperti, tapi mungkin anak kita menangkap hal yang berbeda. Kenapa? Karena tadi pengaruh bisa jadi pengaruh lingkungan atau pengaruh dari orang tua, sehingga kesanggupan mereka untuk menangkap apa yang dikatakan oleh guru itu pasti berbeda. Lalu yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar kepanjangan sama dengan kita. Dan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dia melihat secara keseluruhan. Nah sedangkan anak-anak ini lebih gampang percaya omongan temannya tanpa melihat satu masalah itu dari secara keseluruhan. Nah kita mau bantu mereka untuk bisa punya paradigma yang baru seperti itu. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan yang berikutnya teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa jadi anak-anak itu buat kesalahan mungkin ada alasan dibalik dari kesalahannya itu. Dan bisa jadi kalau yang lamanya itu pokoknya dia salah Bu. Padahal sebenarnya mungkin dia bisa salah, mungkin dia bisa benar. Itu yang mau kita bantu anak itu. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Nah lalu modal orang-orang bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada kalanya tadi apa yang dikatakan oleh guru, anak mungkin berpikir ya saya ikut aja tanpa ada sikap. Padahal sebenarnya kalau anak itu tidak mau melakukannya atau mungkin mereka punya pemikiran yang lain, mereka bisa sampaikan untuk bisa dan pada akhirnya mungkin disampaikan kepada guru untuk apa? Bisa mencari satu titik temu yang dengan demikian ini bisa membentuk karakter anak ini untuk bisa punya tanggung jawab terhadap apa yang dia pikirkan atau apa yang dia lakukan. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin ini tujuannya apa? Disiplin tujuannya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Slide selanjutnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, biasanya ini kan Bapak Ibu kalau dikatakan disiplin, orang cenderung berpikir disiplin itu adalah sebuah hukuman ya. Kalau dilanggar pasti dia ada hukuman yang nantinya. Padahal kalau kita lihat mungkin ke slide sebelum ini. Oke. Padahal yang kalau kita lihat sebenarnya disiplin
manusia yang merupakan tujuan kuliah yang ingin dicapai setiap individu. Setelah kita tahu apa yang mau kita lakukan tadi, ada rupanya yang dibalik itu nilai-nilai kebajikan yang kalau kita terapkan itu yang kita dapatkan. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa itu? Nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ada juga dia nilai-nilai kebajikan universal, yaitu mencakup penuh rasa tanggung jawab, peduli kepada orang lain, kemudian juga bermurah hati, dan ada beberapa juga nantinya nilai-nilai kebajikan itu yang itu tercakup dalam apa tadi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari disiplin, kemudian perubahan paradigma, kemudian nilai-nilai universal. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak David Harus. Waktu dan tempat kami berikan. Luar biasa ya. Jadi di sini saya menambah sedikit ya, Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak pendidikan kita di Ajar Dewantara itu mengibaratkan pengajaran itu sama dengan seorang petani. Seorang petani artinya ketika petani ingin mendapatkan hasil yang luar biasa atau mendapatkan buah yang cukup memuaskan, jadi kira-kira kalau petani itulah untuk ibu kami, apa yang dilakukan petani untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal kira-kira? Iya, pastinya tanaman itu dipupuk, ya kan? Kalau ibu kira-kira bagaimana? Pasti dirawat ya. Iya, kita rawat betul-betul, kita pupuk. Sama halnya dengan siswa. Terkadang kita melihat siswa itu hanya dari karakternya aja, dalam arti bahasanya bandel, bahasanya kadang-kadang tidak terkontrol, sifatnya suka mengganggu teman-temannya. Terkadang itu kita langsung menjudge dia bahwa dia itu jahat gitu. Tapi sebenarnya seperti kita ini Bapak Ibu Guru, anak-anak kita bandel atau kurang mendengarkan kita, dia mungkin lagi mau menyelesaikan kebutuhan dasar manusianya gitu. Kita juga ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, pasti kita ada hal yang tidak menyenangkan kita melaksanakan apa-apa. Umpamanya kita bekerja padahal masih ada yang di sana harus saya selesaikan gitu. Ada kebutuhan dasar kita belum terpenuhi di situ. Ya, wajar juga kita melaksanakannya tidak sepenuh hati. Anak-anak kita juga demikian Bapak Ibu. Kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia. Kalau anak-anak kita supir van ya, supir van. Jadi di situ itu bertahan hidup bagaimana? Di situ mungkin kita lihat nanti contohnya anak-anak, satu orang anak suka dia mengganggu kawannya sedang makan umpamanya, ya. Padahal kalau kita kaji mungkin dia memang dari rumah belum sarapan. Kalau kita berpikir positif ya mungkin dia belum sarapan. Sebenarnya ada hal-hal yang di rumah itu menunjukkan bahwa dia memang sifatnya mengganggu gitu, bukan lantaran dia kelaparan dia untuk mengganggu orang makan, tapi memang sudah tumbuh dari rumah terbawa-bawa sampai sekarang gitu. Jadi bertahan hidup ini juga seperti kita guru-guru, kalau memang kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi seperti saya bilang tadi, mungkin melakukan apa-apa juga kita nggak akan baik-baik saja, tidak sepenuh hati gitu. Jadi yang kedua di sini ada mungkin cinta kasih. Jadi terkadang banyak anak-anak kita yang minder Bapak Ibu. Kita lihat mungkin kondisi keluarganya bagaimana. Mungkin ada yang fisiknya tidak seperti manusia normal pada umumnya. Itu minder sendiri dia. Jadi disitulah peran guru timbullah sifat kita, keguruan kita yang harus hidup di situ. Dalam arti bagaimana kita merangkul anak tersebut supaya dia tidak merasa bahwa dia itu ya aku sendiri seperti ini gitu. Tapi ketika kita rangkul dia, kita perhatikan dia, karena kita butuh cinta ya kan. Kita butuh cinta kasih. Ibaratnya kalau bahasa sekarang hidup tanpa cinta itu hambar katanya ya kan. Jadi anak-anak ini juga seperti itu. Mungkin dia ada tak kekurangan itu, mungkin dalam hatinya. Tapi ibu ini tetap memperhatikan saya ya. Bandel pun aku, katanya umpamanya ada siswa kita yang bandel. Tapi tetap kita gandeng, tetap kita rangkul dia. Dan mungkin anak itu bisa berubah dengan cara-cara kita
tidak harus menjudge dia yang orang bandel gitu. Tapi apa kira-kira masalahmu nakku, maka kamu membuat lakukan perbuatan seperti itu. Mungkin di situ dia bisa Bapak ini mengerti ya tentang keadaan itu. Mungkin itu hal-hal yang kita timbulkan untuk mendapatkan cinta kasih dari anak kita. Dia pun merasa terlindungi di situ. Berikutnya di situ ada kesenangan. Namanya kita bergaul di dalam dunia pendidikan, pasti masih ada kesenangan anak-anak kita. Terkadang bukan hanya yang suka hura-hura bermain-main saja, tapi kesenangan di sini mungkin dalam materi yang kita sajikan kepada anak-anak kita. Artinya apakah materi yang selama ini kita sajikan sudah menarik menurut anak-anak? Apakah kita sudah barengi dengan ice breaking atau kita buat dalam 3 GP kita dalam kelas hanya menonton untuk membaca buku saja? Kita harus buat juga umpamanya bernyanyi-nyanyi. Kita break umpamanya kita buat ice breaking. Saya lihat habis sering nyanyi-nyanyi bahasa Inggris. Jadi anak-anak senang saya lihat di situ ada pertukaran-pertukaran yang setiap hari kita berbesok apalagi ya buat ibu ini gitu. Ada kesenangan yang timbul di situ. Jadi mereka juga senang asal datang kita sudah ditunggu gitu. Itulah kesenangan pribadi yang mungkin bisa kita keluarkan juga kepada anak-anak kita. Di situ ada kebersamaan, kebebasan. Jadi sama dengan anak-anak terkadang keluar dari rumah itu sudah merasa merdeka. Sampai lagi pun dia di sekolah, dia sudah terkekang lagi dengan yang kita buat dengan hal yang kita marah-marah, yang kita buat peraturan-peraturan yang tegas untuk anak-anak ini. Jadi dia butuh kemerdekaan. Mereka nanti bagaimana? Kita buat anak-anak ini sebagai merdeka dalam arti mengekspresikan kebutuhannya dalam arti ekskulnya kita penuhi. Umpamanya kita buat ekskul yang menarik bagi mereka. Jadi sekolah kita sudah membuat ada sekitar 4 atau 5 ekskul. Jadi mereka melihat apa sih kebutuhan saya? Saya hobi di nyanyi umpamanya. Yang paling dekat dengan nyanyi mungkin marching band lah kita buat ya kan. Mungkin ada seninya di situ. Dia merdeka di situ. Dia bisa mengekspresikannya di situ. Jadi umpamanya dia suka silat, kita masukkan di silat. Memang sekolah kita sudah memfasilitasi sebenarnya untuk mereka memilih itu anak-anak. Jadi tinggal kita bagaimana membuat atau mengingatkan pelatih-pelatih ini mau bagaimana untuk menarik siswa supaya ikut berkontribusi di dalam. Kemudian juga penguasaan. Jadi penguasaan ini sama artinya dengan kita terkadang manusia suka memang dalam kelas kita udah menonton di dalam bergerak sedikit anak-anak nggak kita bebaskan gitu. Padahal materi yang kita sajikan mungkin belum menarik menurut mereka. Gitu. Jadi inilah kita Bapak Ibu Guru diingatkan kembali harus membuat materi yang memang menarik bagi siswa dan kita bisa menguasai mereka gitu. Mungkin lanjut Bu Wina. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi Bu Ani ini contohnya Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, atau Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Kalau dengan posisi yang tadi, kira-kira apa yang kira-kira menurut kita yang dilakukan Agus di sini? Nah, kalau kita lihat kasusnya ini ya, katanya di sini mungkin si Agus salah satu murid yang di kelas Agus bermarah telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apakah Agus ini memang kekurangan atau belum sarapan atau memang tingkah lakunya di rumah terbawa-bawa di sekolah gitu. Nah, kalau kita lihat dari studi kasusnya inilah kira-kira apa yang akan dilakukan untuk Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut. Jadi harus kita lihat dari 5 kebutuhan yang tadi yang mana diposisikan di mana Agus sebenarnya gitu. Dan mungkin dia nggak sarapan di rumah ya suka dia minta setiap harinya kepada kawan-kawannya, atau mungkin di rumahnya dia tidak disiapkan sarapan dengan orang tuanya gitu. Atau memang di posisi yang mana dia mungkin memang dia di situ atau itu mengganggu aja atau meramaikan kan kita nggak tahu. Itu makanya Bapak Ibu kita harus juga mengenal atau mengetahui apa sifat-sifat anak kita, walaupun nggak semuanya bisa kita
kontrol sifat-sifatnya minimal. Ya, ini satu gini ya, dia mau marah ya. Jadi kalau saya marah juga pasti tidak terima. Dan kita mangkat lagi dari pelan-pelan lagi memasuki dia. Jadi mungkin next Bu Nina. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Itu bukan dicari tahu dulu alasannya, apakah dia sarapan dari rumah atau tidak disiapkan orang tuanya sarapannya. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Ya, yang pertama disebutkannya apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa dia bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Di situ dia posisi yang pertama kali bertahan hidup karena tidak disiapkan makan siangnya dari orang tuanya. Gitu. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih. Nah, kadang-kadang orang kan kalau kurang diperhatiin merasa nggak ada sayangnya sama aku ya gitu. Jadi sedikit, udah makan kok belum? Di rumah pun kita gitu juga kadang-kadang ya. Rasa diperhatikan butuh juga kita gitu. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Merasa mau menguasai aja dia. Yang berikutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, terkadang kan setiap hari antara ribet kita orang tua ini, kalau setiap hari kita berikan sama anak kita mungkin. Kalau mama orang rumah di rumah sering gitu, kalau ribet rasanya telur, udah jadi, gitu kan. Itu adalah kebebasan di situ. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi memang dia hobinya senangnya dia melihat orang susah gitu, kalau ibaratnya sekarang gitu. Next Bu Wina. Jadi kita masuk dalam teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini yang pertama itu motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Terkadang memang dalam permasalahan kalau sudah terlibat dengan hukum, mungkin kita bagi manusia itu bagaimana mencari jawaban-jawaban yang untuk membebaskan kita dari setiap persoalan itu. Yang kedua motivasi internal ya, eksternal udah apa sebelumnya ini ada dua. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada imbalan di situ. Kita umpamanya apa yang saya lakukan, umpamanya saya kerjakan ini, ada perintah dari sekolah umpamanya kamu di sini untuk mengikuti ini umpamanya ini. Apa sih yang aku dapat? Minimal adalah sertifikatnya kita bilang kan. Atau ada kan ongkos yang saya dapatkan. Padahal ilmunya penting kita di situ. Nah, jadi malahan sekarang asal ada ditugaskan, di sini maunya adalah mau yang kami dapat. Timbal balik maunya di situ. Yang ketiga motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sebenarnya penegasan untuk anak-anak kita. Kira-kira kita tumbuhkanlah dari hatinya bahwa ketika dia berbuat baik, ketika dia melakukan tugas-tugas pekerjaan sekolah dengan baik, dia dapat imbalannya dari ilmunya di situ. Gitu. Kita sadarkan anak kita di situ untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi timbulkan pertanyaan di sama dia, gitu Bapak Ibu. Jadi kan banyak sekarang dia bekerja, jadi melakukan tugas-tugas sekolah, PR apa, kalau hanya dipikirkannya bahwa itu untuk dia nantinya, gitu. Hanya ya tugas kerjakan, baca kata bunyi, baca, gitu. Padahal yang perlu kita ingatkan sama anak-anak untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini perlu kita penekanan kepada anak-anak kita. Dan mungkin ini ada pemaparan dari saya. Kami persilakan diteruskan dengan Bu Pestaria. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kita ucapkan Pak David, suatu pemaparan luar biasa ya Ibu ya. Bagaimana kita dapat memotivasi anak kita, ya motivasi yang datangnya dari dalam, bukan dari luar. Karena itu yang paling penting. Ya, terkadang tidak kita yang membuat peraturan itu. Nah, inilah yang
Di sini pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin bertanya ini ibu-ibu. Adakah di antara ibu-ibu ini yang menjadi seorang wali kelas di tempat ini? Boleh tunjuk tangan ibu-ibu, mana yang wali kelas? Oke, terima kasih. Jadi di antara ibu-ibu ini, apakah sudah pernah membuat sebuah keyakinan di kelas? Sudah Bu Ina bagaimana? Sudah ya? Nah, kalau Ibu Desi, sudah Bu? Sudah, oke. Kalau Bu TS sudah? Sudah, terima kasih. Bu NHP? Sudah, oke, terima kasih. Berarti sudah ada keyakinan kelas. Nah, tapi kita akan bahas, apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sesuaikah dengan keinginan dan anak tersebut, ataukah itu bentuk dari sebuah peraturan? Nah, peraturan dengan keyakinan beda. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ini poinnya ya ibu-ibu, disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini yang saya bilang tadi, motivasinya harus dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, saya juga sebelum mengikuti guru penggerak ini, ya Ibu, saya pikir peraturan itu sama dengan sebuah keyakinan. Rupanya setelah kami pelajari, peraturan yang kita buat di kelas itu, itulah yang akan mencakup kepada sebuah keyakinan. Kenapa peraturan itu kurang baik kita lakukan untuk siswa? Contohnya ini Bapak. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu datang dari kita ya. Kita yang mengatakan ya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan memakai sepatu dalam kelas. Jangan berlari-lari. Kata jangan. Itulah yang sering kita sebutkan. Itu terpacu pada peraturan kelas. Kenapa ini kurang baik kita lakukan? Karena itu bukan hal yang kita sepakati bersama dengan anak-anak. Terkadang kita yang membuat sebuah peraturan itu. Sama dengan saya. Kemarin Ibu, kalau Ibu masuk ke 82 sudah ada itu saya memaparkan keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas yang saya buat itu adalah sebuah peraturan. Karena bukan kesepakatan bersama yang saya tuliskan di sana, tapi keinginan saya. Saya mau bagaimana kelas itu yang saya tuliskan di sana. Rupanya itu tidak baik Ibu. Setelah kami pelajari itu tidak baik. Itu artinya kita memaksakan kehendak kita terhadap anak. Sebuah kesepakatan yang kita sepakati itulah sebuah keyakinan kelas. Contohnya ini, kalau nanti kita mau buat, jadi sama-sama kita berubah ya Bu ya. Saya juga nanti akan merubah itu, akan saya buat juga keyakinan kelas untuk memperbaharui. Karena keyakinan kelas ini tidak bisa kita buat sekali, itu untuk selamanya tidak bisa. Tapi kita buat misalnya sebuah kesepakatan dari bentuk keyakinan ini, nanti sudah ada misalnya 10 poin. Kemudian kita lihat dari 10 poin ini, apakah itu sudah benar-benar kita laksanakan? Apakah sudah benar-benar siswa untuk laksanakan? Kalau tidak, kita akan rombak lagi. Jadi keyakinan kelas ini tidak mungkin dalam satu tahun itu sekali kita buat, tidak mungkin. Tapi kita akan terus perbaharui itu sesuai dengan keadaan kelas kita. Oke, selanjutnya. Nah, inilah perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau dia keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emike ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan bersama, itu kuncinya Bapak Ibu. Harus ada kesepakatan dari siswa dan kesepakatan dari kita guru. Dan itu sama-sama kita sepakati. Kemudian kalau peraturan, serangkaian aturan-aturan yang dibuat yang jika dilanggar akan ada konsekuensi dan hukuman. Nah, konsekuensi dan hukuman ini juga akan dipaparkan nanti oleh Pak Barisan. Ya, itu ada nanti pemaparannya. Ini memang sangat penting sebenarnya untuk kita, terutama wali kelas, ya Bapak Ibu ya. Karena dalam kelas itu, jika ada sebuah keyakinan, untuk apa sebenarnya tujuannya? Mungkin kita bingung ya, ngapain dibuat sebuah keyakinan? Nah, tujuan dari keyakinan ini adalah, inilah yang memacu anak-anak itu untuk melakukan prosesnya. Hari demi hari, mereka akan berproses untuk menuju ke disiplin positif tadi Bapak Ibu. Kalau memang sebuah keyakinan itu, tidak mungkin kita seperti makan cabai. Di situ kita makan pedas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sebuah keyakinan
Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini tadi kita jelaskan ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang lebih meluas. Contohnya tadi, ini contohnya. Kalau kita bilang jangan buang sampah sembarangan. Kalau bentuk dari keyakinannya, kita bisa membuat buanglah atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu, mereka sudah sadar, oh, membuang sampah pada tempatnya. Itu akan memacu mereka berpikir, di mana tempat membuang sampah itu? Kita sudah sediakan tong sampah. Dengan sendirinya mereka bisa berpikir, oh, membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah yang ada pada mereka akan mereka buang ke tong sampah. Tapi kalau kita bilang, jangan buang sampah, denda 5.000, sering ini ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas kan, siapa yang buang sampah, denda 5.000. Kalau pakai sepatumu 3.000 dendanya. Nah, itu bukan sebuah keyakinan. Mereka lakukan karena terpaksa Bapak Ibu. Terkadang mau mereka mendongkol dalam hati, ya Ibu inilah kapan hari dia gitu dalam hati mereka ya. Anak-anak kita ini. Cuma kita merasa itu emang keunggulan kita ya sebagai guru. Kadang kita merasa itulah kehebatan kita guru. Padahal itu sebenarnya tidak baik untuk anak kita. Mereka merasa tertekan dengan apa yang kita lakukan. Nah, di sini kita bisa berubah. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan terlalu panjang Bapak Ibu, nanti lupa mereka. Gak ingat lagi mereka. Gak usah panjang-panjang, tidak usah banyak-banyak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Nah, inilah bagaimana caranya. Ini sebenarnya caranya kita seperti curhat dengan teman, ya, antara guru dengan murid. Nah, jadi kita bisa membawa mereka dulu dalam keadaan yang nyaman, aman, senang. Jangan lupa kita seram-seram masuk ya Bapak Ibu. Mereka pun takut nanti untuk menuliskannya ya. Jadi kita buat dulu menyenangkan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak David ya, keadaan kelas yang menyenangkan karena mereka punya kebutuhan masing-masing. Nah, setelah itu menyenangkan, kita bisa mulai membuka. Ayo, mari kita bentuk sama-sama apa yang kita rasa kita buat untuk kesepakatan kelas kita, nak. Nah, kita terangkanlah kesepakatan seperti apa yang kita mau. Kemudian mungkin kita bisa bagikan kertas-kertas stick note itu ya, yang kecil-kecil. Nah, kita bagikan, coba tuliskan nak menurut kamu apa di sana yang kamu rasa cocok untuk kelas kita. Nah, mereka tuliskan, kemudian kita tempelkan. Nah, dari yang kita tempelkan itu mereka kan bisa lihat sendiri tulisan yang mereka tulis itu. Jadi kalau mereka mau melanggar, mereka lihatlah tulisan mereka itu di depan. Oh, sebenarnya saya sudah tempelkan ini. Itu akan menyatakan kesadaran dalam diri mereka. Memang sulit Bapak Ibu, berubah itu tidak secepat kita membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita mau, pasti bisa. Ya, pelan-pelan kita lakukan untuk anak kita. Nah, kemudian satu lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang saya bilang tadi, tidak boleh hanya sekali kita tinjau. Kalau tidak berhasil, kita ulangi lagi. Tidak berhasil, kita ulangi lagi. Karena itulah sebenarnya tugas kita menjadi seorang pendidik. Ya, tidak hanya mengajar di kelas, tapi kita harus melihat apa yang kurang dari murid-murid kita. Oke, selanjutnya. Nah, inilah peraturan dengan keyakinan. Keyakinan dalam nilai kebajikan. Kalau peraturan ada kata seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu sebenarnya nilai yang kita di situ ingin tampilkan adalah tanggung jawab dia. Coba Bapak Ibu, kalau ini tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, apa yang bisa kita buat ini? Apakah ini sudah termasuk keyakinan? Selalu kembalikan buku atau buku peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Boleh ya, kita masukkan keyakinan ini ya. Sudah bisa ya, ini kita masukkan keyakinan. Nah, kalau selama ini apa kita buat? Jangan meletakkan buku sembarangan. Itu yang kita bilang ya. Selalu ada kata jangan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu sudah masuk kepada nilai tanggung jawab. Kemudian ini dilarang mengganggu orang lain. Bisa nggak ini ke peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Kira-kira ini. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan atau keyakinan ini? Peraturan ya. Apa yang bisa kita buatkan ini keyakinannya Bapak Ibu? Bisa nggak kita buat saling menghormati? Boleh nggak? Di keyakinannya ya, saling menghormati, ya, saling menghormati sesama. Atau apa lagi kita buat? Boleh ya itu ya, saling menghormati sesama. Itu bisa kita buat.
Karena nilai di sana adalah nilai yang tergantung adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kira-kira peraturan atau keyakinan ini Bapak Ibu? Peraturan. Apa yang bisa kita buat ke keyakinannya? Apa kira-kira? Ada dari Pak Barisan ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tentang komitmen. Komitmen ya. Komitmen kita. Hadir tepat waktu, boleh ya Bu ya, hadir tepat waktu. Jadi nggak usah kita tentukan 10 menit, sekian menit, hadir tepat waktu. Anak-anak itu akan bisa berpikir sendiri ya. Kalau hadir tepat waktu 7:30 berarti jam segini saya sudah sampai. Ya, kita pacu mereka untuk bisa berpikir. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini ada kata dilarang lagi nih Bapak Ibu. Peraturan atau keyakinan ini? Peraturan. Apa yang bisa kita membuat ini? Ini tentang menghormati juga. Boleh kita buat saling menyayangi atau saling menghormati ya. Itu bisa juga masuk ke sana. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Apa kita bisa buat keyakinan kita? Ini keyakinan sekolah ini ya. Bukan keyakinan kelas lagi, udah masuk keyakinan sekolah. Apa yang bisa kita buat? Menjaga kesehatan. Boleh ya? Menjaga kesehatan dengan baik. Oke. Kemudian pergantian atau menunggu giliran. Ini peraturan. Peraturan. Kalau keyakinannya apa kita bisa buat? Bergantian atau menunggu giliran. Ini tentang kesabaran. Hah? Membudayakan antri ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tentang keselamatan. Hati-hati di jalan. Bisa kan kira-kira ini Bapak Ibu? Hati-hati di jalan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tentang keselamatan dan keamanan. Apa kira-kira yang bisa kita buat? Ada dari Bapak Ibu? Jangan berlari di koridor, ini tetap ada kata jangan ya. Bisa kita ganti dengan apa ini kalau bisa masuk ke keyakinan ini? Berjalan dengan hati-hati atau berjalan dengan tertib ya. Berjalan dengan tertib. Berjalan dengan tertib sudah masuk ke sana. Nah, selanjutnya, nah inilah ya Bapak Ibu. Nah, inilah contoh-contoh dari kita membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Bisa kita buat seperti ini di kelas. Kita buatkan kertas-kertas kecil ya. Nah, dari pembahasan kita tentang keyakinan kelas, saya ingin, karena di sini ada beberapa wali kelas, coba sekarang Bapak Ibu kita buat 5 saja, tidak usah banyak. Bisa bantu saya Pak Badisa, menulis di sana. Kita buatkan dulu bagaimana cara kita mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Coba yang satu, Bapak Ibu, apa pertama peraturan yang sering kita buat? Jangan membuang sampah sembarangan ya. Oke, satu, jangan membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira keyakinannya nih Bapak Ibu yang bisa kita ubahkan, yang kita buat kesepakatan? Ini ya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti inilah nanti kita buat di kelas ya Bapak Ibu ya. Kita ubah peraturan yang kita buat tadi menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan. Membuang sampah pada tempatnya. 5 saja. Coba yang kedua, apalagi Bu yang sering kita lakukan ini peraturan kita di kelas? Jangan mengerjakan PR di kelas. Jangan mengerjakan PR di kelas. Apa kira-kira nilai keyakinannya ini? Kerjakan PR di rumah, bisa nggak itu ya kalimatnya ya? Yang membentuk keyakinan mereka. Tanggung jawab ini mengenai tanggung jawab. Nah, apa yang? Jangan ada lagi kata jangan. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa ya? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan lagi kita ada kata jangan ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita kalau ada kata jangan kita memaksakan kehendak kita. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, yang ketiga apa lagi? Kira-kira Bapak Ibu? Jangan lupa membawa buku sesuai roster. Ini sudah apa juga ini ya tentang tanggung jawab ya. Jangan lupa
membawa buku sesuai roster. Apa bisa kita buat keyakinannya ini, Bapak Ibu? Biar hilang kata jangan ini. Jangan lupa membawa buku sesuai roster. Apa kira-kira yang bisa kita buat? Apa yang kira-kira? Membawa buku? Jangan lupa membawa buku sesuai roster. Keyakinan apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Biar bilang kata jangan ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Sama-sama kita ini kan rumuskan. Membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Oke, mempersiapkan buku sesuai dengan jadwal. Oke, mempersiapkan buku sesuai dengan jadwal. Oke, yang keempat, dua lagi Bapak Ibu. Biar langsung kita praktekkan. Jangan ribut di kelas, Pak Ben. Jangan ribut di kelas. Jangan ribut di kelas. Keyakinan apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita tentukan biar kata jangan itu hilang dia. Berbicara jika dipersilakan. Berbicara jika Dipersilakan. diperlukan, ya. Berbicara jika dipersilakan atau diperlukan ini? Kita sepakati. Dipersilakan. Oke, berbicara jika dipersilakan. Oke, terakhir yang kelima. Apalagi kira-kira peraturan kelas kita yang sering kita buat? Jangan sering absen. Ini kalau keyakinannya apa ini, Bapak Ibu? Jangan sering absen. Semangat kita. Jangan sering absen. Rajin datang ke sekolah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Bukan lawan kata, Bu. Iya, bukan lawan kata deh, tapi kita buat dia supaya dia bisa berpikir gitu untuk melakukannya. Supaya dia tidak merasa tertekan untuk melakukannya. Jangan sering absen. Jadi tetap menghargai ya, menghargai waktu boleh. Hadirlah setiap hari. Ya, kita sepakati. Hadir setiap hari. Boleh itu ya. Nanti kita pikirkan itu lebih luasnya lagi ya. Hadirlah setiap hari. Hadir setiap hari. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh bentuk peraturan yang akan kita ubah ke keyakinan untuk kita sepakati di kelas kita masing-masing. Jadi setelah ini mungkin Bapak Ibu wali kelas mungkin bisa segera untuk merubah peraturan, begitu juga dengan saya sendiri nanti untuk merubah selama ini peraturan yang kita buat itu dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, inilah pembahasan. Ada Bu? Oke Bu? Iya ya boleh Bu. Bahwasanya hal ini sudah terlaksana di kelas 82 karena Ibu wali kelasnya akan di kelas 76 karena Pak DM wali kelasnya. Itu aja ya. Terima kasih karena sudah membuka wawasan kita ke depannya. Oke, jadi marilah Bapak Ibu kita sama-sama berubah ya untuk merubah sesuatu yang baik agar anak-anak kita bisa merasa nyaman, senang dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Sekianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Pak Barisan Manula. Murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa
tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan siswa kita atau kesuksesannya. Jadi posisi ini yang pertama adalah penghubung seperti yang sudah kita saksikan di video. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman, dan yang berikut posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Nah, kita melihat pada posisi kontrol ini yang pertama penghubung. Nah, kalau kita lihat di posisi penghubung ini, guru cenderung menghardik seperti yang sudah kita saksikan di video. Naren, kamu sudah lihat ini jam berapa dan sebagainya. Nah, itu posisi penghubung ini dia hanya bisa mampu menerapkan peraturan yang ada tanpa perlu dia mengetahui penyebab siswa ini mengapa bisa terlambat. Dan yang kedua, posisi membuat merasa bersalah ini cenderung bahasanya ini lebih lembut, dan ini cenderung bahasanya ini lebih lembut dan membuat siswa seakan-akan menyesali perbuatannya. Namun pada nyatanya penyesalan itu tidak dari dalam hati atau hanya dari luar. Kemudian teman ini Bapak Ibu, ini dari sisi hubungan ada terjalin komunikasi yang baik. Terjalin komunikasi yang baik, dampak positifnya, tetapi ada dampak negatifnya dari posisi kontrol teman tadi. Nah, apa dampak negatifnya itu? Guru, ketika kita tidak bisa menuruti apa keinginannya, maka siswa ini akan merasa kecewa, akan merasa dikecewakan,
dan setelah merasa dikecewakan akan membangkang atau melawan. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Jadi di posisi pemantau ini, di sini guru Bapak hanya bisa menerapkan peraturan yang ada atau konsekuensi yang ada, seperti yang sudah kita saksikan tadi di video. Ketika Naren terlambat, Naren kamu sudah terlambat berapa menit? Sekitar 20 menit. Lalu konsekuensi mana yang telah kamu langgar? Dan apa dampak daripada Naren terlambat? Ini yang dilakukan pada posisi memantau. Jadi hanya bisa berdasarkan data-data, melihat waktu sudah terlambat, lalu peraturan mana yang dilanggar, seperti apa konsekuensinya, itu pada posisi pemantau ini. Kemudian pada posisi manajer Bapak Ibu, manajer ini lebih bagus sedikit lebih bagus dari posisi kontrol yang lainnya, karena di posisi manajer ini sudah menerapkan namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian meyakinkan atau keyakinan. Lalu next, ya, jadi Bapak Ibu, budaya positif itu dia akan muncul dari peraturan kelas. Pertama, kita sepakati dulu peraturan sekolah kita atau peraturan kelas, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu WB. Nah, dari peraturan ini akan muncul keyakinan. Ulangi, maaf Ibu PM ya. Dari peraturan ini Bapak Ibu muncul keyakinan kelas. Ya. Kemudian setelah muncul keyakinan kelas akan muncul lingkungan yang positif, dan dia akan lebih besar lagi manfaatnya, yaitu menjadi budaya, yaitu budaya yang positif. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Lalu kita lihat di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman biasanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan, atau seakan-akan dari hukuman ini siswa mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru, akan tetapi supaya menghindari tidak ada sanksi, tidak kena hukum dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ini konsekuensi ini siswa bersemangat atau mematuhi peraturan yang ada yang disampaikan oleh guru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu belum datang dari dirinya, tetapi karena dari motivasi eksternal atau dari luar. Nah, kemudian restitusi. Pada restitusi ini mereka sudah diajarkan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi seperti pada video yang kelima tadi yang sudah kita saksikan, ya, di situ guru sudah menyampaikan, sudah membuka pemahaman siswa terkait dengan pelanggaran apa yang atau keyakinan sekolah apa yang dilanggar. Kemudian guru meminta kepada siswa kira-kira bagaimana konsekuensinya dan bagaimana ke depannya. Ini pada restitusi. Next. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa-siswi yang bermasalah diterapkan segitiga restitusi ini, tujuannya supaya mereka bisa berhasil kembali ke lingkungannya atau ke kelasnya. Lalu apa yang diharapkan dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, dengan melalui segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa murid yang katakanlah bermasalah itu setelah dipanggil oleh guru, mereka
dalam hatinya itu sebuah tekanan, atau mereka menganggap bahwa dirinya sudah gagal, sudah menjadi orang yang tidak berguna, ya. Nah, kemudian melalui restitusi juga guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi mereka berani mengakui kesalahannya dan mengevaluasi semestinya apa yang dilakukan. Dan pada yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Mereka dengan senang hati memberikan solusi atau meminta solusi atau melakukan solusi yang diberikan oleh guru dengan penuh kesadaran, bukan dengan keadaan paksaan. Berikut. Nah, ini lagi hasil ketiga restitusi Bapak Ibu. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Biasanya kalimatnya ini seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu yang biasa ditawarkan kepada siswa. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini, siswa tidak merasa, waduh, saya sudah bermasalah, nanti bisa berapi saya nih, saya tidak berguna. Nah, tidak ada lagi di sini Bapak Ibu. Jadi pertama kita sudah menstabilkan identitas mereka, bahwa mereka wajar melakukan itu, tentu melakukan juga ada faktornya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kita validasi. Nah, validasi tindakan yang salah, kita memvalidasi tindakan apa yang dilakukan. Nah, kalimatnya itu seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini yang patutnya kita tanyakan kepada siswa bermasalah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita motivasi siswa untuk berpikir bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari masalah yang ada. Kemudian setelah itu masuk kita kepada sisi yang berikut, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini biasanya yang kita tanyakan itu adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau kita menyimak tadi video yang terakhir, ibu guru di sana tadi menanyakan nilai-nilai apa yang telah dilanggar, yaitu kurang tepat waktu dan sebagainya tadinya. Kemudian yang kedua, guru juga biasanya menawarkan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini, jadi inilah segitiga restitusi Bapak Ibu yang semestinya kita gunakan sebagai guru kepada siswa yang katakan seperti kasus ya. Jadi pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau selama ini mungkin saya ketika ada siswa yang bermasalah, kamu anak, apa yang kamu lakukan ini? Sudah tidak pas ini, kamu tidak kasihan sama orang tua ini. Sebenarnya di segitiga restitusi itu sudah tidak benar Pak Ibu, karena dia membuat perasaannya merasa bersalah dan menjadi orang yang paling bergagal atau tidak berguna. Next. Nah, ini tahapannya yang sudah saya jelaskan tadi Pak Ibu. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, ya. Kamu berhak merasa begitu ini, misalnya dari kasusnya. Jadi tidak langsung semata-mata kita menjudge, semestinya kamu tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini Bapak Ibu, ini biasa kalimat yang kita lontarkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya di validasi tindakan yang salah yang kita ucapkan kepada siswa. Berikut, menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa keyakinan yang ada di kelas, kira-kira seperti itu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini ditanyakan.
untuk menanyakan keyakinan daripada siswa. Dengan demikian nanti murid yang bermasalah akan paham apa masalahnya, kemudian bagaimana solusinya, dan solusi itu biasanya dari hatinya yang tulus, bukan karena terpaksa. Berikut. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Yang pertama dari 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Tadi kita sudah menyimak di video. Nah, sebaiknya saya ingin bertanya kepada kita dulu semua Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, posisi mana tadi yang paling cocok kira-kira untuk kita terapkan Bapak Ibu? Manajer ya, karena manajer ini sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan. Itu Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Restitusi itu Ibu, yaitu adalah mengembalikan status dari tadi siswanya merasa paling bersalah menjadi bisa dan setelah itu bisa kembali kepada kelompoknya atau ke kelasnya tanpa merasa siswa tadi merasa bersalah yang berlebihan. Itu tujuan dari restitusi Bapak Ibu. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada Bu? Boleh? Gak ada lagi ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Marisan Manulang untuk sesi terakhir dari diseminasi untuk pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai kesimpulan dari kegiatan diseminasi ini, saya ada simpulkan beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus berubah dalam arti kata ada paradigma belajar yang lama untuk berubah menjadi paradigma yang baru, yaitu menerapkan disiplin intrinsik. Artinya adalah bahwasanya anak ini berubah karena dorongan intrinsik atau karena dia mau ingin berubah sesuai dengan keinginan hatinya dan sadar akan tanggung jawabnya dan menghargai dirinya sendiri. Itu terkait dengan nilai-nilai universal. Lalu yang kedua, anak-anak itu punya kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas harus dibuat untuk setiap kelas. Tujuannya adalah agar ada kesepakatan antara guru dan siswa, dan ini akan diterapkan untuk di kelas maupun di sekolah. Dan yang terakhir, jika ada masalah, ada baiknya guru menjalankan perannya sebagai manajer, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan diseminasi ini. Nah, untuk sebagai penutup sebelum kita mengakhirinya, kita berikan dulu kepada Pak David Barus untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Kami persilakan. Baik, untuk menutup kegiatan kita, kita satukan hati kita. Di sini kami pimpin dengan agama Kristiani yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tetap kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas kesempatan yang baik ini. Kami sudah menyelesaikan sebuah tugas yang akan kami laksanakan di sekolah kami ya Bapa. Di sini Bapa kami menyadari banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Ada permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak David Barus. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, saya akhiri dengan pantun ya. Silakan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Makanan sebuah cherry dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih.